Kenapa dengan waktu yang ada saya coba saya bukan mau komen tentang hyper grace. Nanti di akhir kita bisa bahas itu, tapi yang kita mau bahas gini, sebetulnya yang benar gimana sih gitu ya. Ada dua macam agama. Kenapa kita bahas ini? Karena setiap kita sebetulnya sedang terlibat dalam komunitas atau pelayanan, dan saya harap apa yang kita bangun itu bukan dibangun dengan cara yang salah, dengan dasar yang salah. Ada dua macam agama, ya kan? Nah, kenapa gereja dibuat? Kebutuhan utama dan terbesar itu untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu kebutuhan utama. Itulah kenapa agama muncul dengan berbagai macam bentuk. Gereja juga begitu. Nah, sekarang saat-saat ini harus kita akui ada gereja-gereja yang memang fokusnya motivasi dan semuanya. Itu bagus untuk sebagai kemasan menurut saya, tapi tujuan utama mendapatkan untuk menyatakan membagikan keselamatan yang kekal harus tetap menjadi perhatian kita. Komunitas saudara, mereka ikut komunitas, kompak komunitasnya, bagus komunitasnya kompak. Tapi apakah keselamatan dinyatakan nggak di sana? Dibagikan nggak di sana? Komunitas saya kreatif, komunitas saya begini, komunitas saya gitu. Oke, tapi apakah keselamatan dibagikan? Nah, ada dua macam agama kalau kita bicara begitu. Ada religions of works, jadi keselamatan itu diperoleh lewat perbuatan baik kita. Keselamatan diperoleh lewat perbuatan baik kita. Nah, yang diajarin di sini, saya nggak mau bahas agama, tapi gereja pun banyak yang seperti ini, bahwa keselamatan diperoleh lewat perbuatan baik. Akhirnya yang diajarkan transaksional sama Tuhan. Kalau saya buat begini, Tuhan akan kasih gini. Saya persembahan, Tuhan berkati. Saya pelayanan, Tuhan akan jaga saya. Saya akan, apalagi nanti diiming-imingin, kamu akan menjadi sangat amat kaya. Waduh, sudah semangat sekali kita pelayanan, tapi tanpa sadar kita terjebak sama religions of works ini. Ya kan? Kita terjebak sama ini. Sementara kalau sudah cek sama semua leaders, tokoh-tokoh, terutama pemikir dalam gereja kekristenan, maka kekristenan itu bukan religions of work, itu yang membedakan Kristen dengan agama lain. Kekristenan adalah religion of grace. Keselamatan diperoleh karena kasih karunia Allah lewat iman kepada Kristus. Itu kekristenan. Itu yang unik dari kekristenan. Kekristenan sama sekali tidak mengajar bahwa kamu harus lakukan ini supaya begini. Kamu begini supaya begitu. Sampai sini saya mau coba kita merenungkan masing-masing kekristenan saudara masing-masing. Apakah saudara religions of works atau saudara sedang berada dalam kekristenan, yaitu religion of grace, of faith. Yang mana? Coba konsepnya, karena nggak gampang loh memasukkan, mengeluarkan konsep agama dari pikiran kita. Sama sekali nggak gampang. Kita seringkali masih transaksi. Kenapa berdoa tiap hari? Supaya diberkati. Kenapa baca Alkitab tiap hari? Supaya diberkati, supaya dilindungi Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk membeli Tuhan. Itu religion of works, dan itu bukan kekristenan. Nah, kita mau belajar sekarang religion of grace, ini gimana kekristenan itu gimana sih? Nah, saya mau ajak kita lihat before grace, sebelum kasih karunia. Bagaimana sih keadaan kita? Sebelum kita menerima kasih karunia, sebelum kita mengalami kasih karunia, sebelum kita mengenal kasih karunia, bagaimana sih keadaan kita? Alkitab nanti akan bilang ini, manusia itu sudah mati karena dosa. Manusia sudah mati, bukan dalam proses mati, bukan setengah mati, tapi manusia sudah mati karena dosa. Kejatuhan Adam ke dalam dosa membuat manusia mati secara rohani. Kita dicemari dan dikuasai before grace. Oke. Manusia sudah mati, bukan setengah mati, bukan menuju mati, tapi kita sudah mati karena dosa. Mati rohani, kita mati, kita masih kayak hidup, tapi sebetulnya roh kita mati, kita dikuasai dosa secara menyeluruh, dan kita ini luar biasa. Kita tidak mampu mengerti Allah loh. Nggak mampu menerima, kenapa sudah mati. Nggak bisa ngerti Allah. Pernah nggak ada masa di mana kita tidak tertarik sama sekali sama Tuhan, orang mau ngomong apa tentang Tuhan, nggak menarik, kenapa? Kita nggak mampu mengerti. Nah ini kira-kira begini. Bukan yang sebelah kiri gambarnya kita. Kondisi kita tuh yang sebelah kanan. Bukan setengah mati, tapi sudah mati. Itu kondisinya. Ya, itu sebelum kita mengalami grace. Kejadian bilang begini, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati.
pasti mati. Itu Alkitab bilang, pada hari engkau memakannya. Dan waktu Adam memakannya, dia mewakili semua, sehingga manusia setelah itu ikut mati bersama-sama Adam. Yang pertama, ya. Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Ini singkatnya ya, saudara bisa catat, nanti bisa baca sendiri. Kamu hidup di dalam dosa-dosa itu. Kamu hidup di dalam kematian itu. Paulus sampai bilang, pada dasarnya kami juga adalah orang-orang yang harus dimurkai sama-sama seperti mereka. Jadi perjanjian lama bilang kita mati, perjanjian baru kita bilang kita mati. Kita akan banyak baca ayat ya. Nah, lihat seperti ini. Karena itu salvation adalah mujizat. Kalau saudara dan saya bisa diselamatkan, itu mujizat. Kenapa? Karena kita sudah mati. Itu kebangkitan yang terjadi dalam kita. Belum kebangkitan tubuh, tapi kebangkitan roh. Sehingga kita bisa mengenal Allah. Karena tanpa mujizat seperti ini, apapun yang dilakukan, usaha apapun yang dilakukan, sia-sia. Kenapa? Mati. Pernah nginjilin ini? Saya nginjilin teman saya, teman SMA saya. Saya injilin terus. Udah 20 tahun dia ke gereja sih sebetulnya. Dia ke gereja loh. Tapi dia nggak ngerti semua yang diomongin. Sama sekali konsepnya nggak bisa masuk tentang Tuhan. Yang masuk adalah gini, gimana gue jadi kaya? Itu aja yang masuk. Dan saya coba lakukan seperti gambar ini, apapun dia, jujurnya di hati kecil saya, dia masih seperti tengkorak ini, saudara. Sampai saya mikir, apakah ini yang dimaksud ditentukan untuk binasa ya, kira-kira begitu. Tapi inilah yang terjadi. Di situ saya masih berdoa sampai hari ini untuk orang ini. Saya berdoa supaya grace, kasih karunia menghidupkan tengkorak teman saya ini. Supaya dia bisa bangkit dan dia bisa mengerti menerima Tuhan. Padahal tiap minggu ke gereja. Enggak tiap minggu lah, sering ke gereja. Sangat sering. Oke. Sebelum grace, semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada yang tertulis di Roma itu ya. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nggak ada di antara kita nih yang benar. Sebelum kita menerima grace, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nggak ada. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Rasa takut kepada Allah juga tidak ada pada orang-orang itu. Saudara ini, tanpa kasih karunia, orang nggak takut sama Tuhan. Mereka ketawa-ketawain Tuhan, bercanda-bercandain Tuhan, bikin seakan-akan Tuhan tidak ada. Saya rasa kita punya teman yang seperti itu cukup banyak kan? Coba lihat ini. Terus mau diapain? Mau dibikin takut? Mau dihukum Tuhan? Coba lihat Wahyu cerita apa tentang itu. Wahyu 16 ayat 8-11. Jadi saya akan bawa saudara baca firman Tuhan banyak supaya saudara mengerti Alkitab tuh isinya apa sih. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ini bukan neraka loh ya. Ini penghukuman Tuhan atas dunia. Dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah. Lihat, terjadi sebetulnya Tuhan lagi menegur dengan panas api yang dahsyat, malah mereka menghujat nama Allah. Dan mereka tidak bertobat. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan. Dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Kenapa? Mati. Yang adalah penghujatan sama Tuhan. Terus kita, tanpa grace, orang itu hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kematiannya, hidup dalam penolakannya akan Allah, tidak bisa keluar dari sana. Mau mengalami apapun yang keluar bukan bertobat, bukan mencari Tuhan, tapi hujat kepada Tuhan. Makanya jangan heran kalau banyak orang seperti itu di sekitar kita. Teman-teman kita mungkin seperti itu. Jangan heran, itulah kematian rohani. Itulah akibat dosa. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali akibat dosa itu. Ya kan? Seperti yang tadi mengerikan sekali. Kalau lihat teman-teman kita yang bikin Tuhan jadi ketawa-ketawain, udah ngalamin apapun prosesnya tetap tidak bisa sama Tuhan, itu akibat dosa. Karena itu jangan anggap remeh dosa. Jangan anggap remeh dosa. Dosa itu mengerikan akibatnya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu tidak, perhati ini, di satu ayat Paulus mengulang-ulang 3 kali. Perhati ini.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang bisa. Kalau ada yang mengajarkan, oh tapi Pak, sekian kita harus gini kan Pak, harus baca Alkitab tiap hari, harus gini, harus puasa, harus apa, supaya masuk surga, supaya selamat. Alkitab jelas bilang, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya kan? Jelas sekali. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus. Ini diulang lagi. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab. Oke. Pengulangan yang kedua dari Paulus tadi. Paulus ya. Lihat. Karena Paulus sampai 3 kali ngulang-ngulang di ayat yang sama. Kalau sampai kita terus masih mikir bahwa kita bisa selamat gara-gara melakukan ini dan itu, rasanya kita perlu anugerah lebih besar lagi buat kita ya. Karena kita nggak mengerti ayat Alkitab jelas bilang, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Paulus sampai di beberapa bagian dia cerita, saya ini udah lebih dari angkatan saya di bangsa saya loh. Kasarnya gini, satu bangsa, satu angkatan pada saat itu di Israel pada zaman Paulus, dia juara satunya. Kira-kira gitu. Dia juara satunya dalam soal agama. Tapi dia bilang, nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Kita dibenarkan karena iman dalam Kristus. Ya kan? Bahkan Paulus bilang, kami pun telah percaya pada Kristus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus. Paulus, yang kita mungkin kagumi dengan kehidupannya, dibilang kami pun mengandalkannya percaya pada Kristus saja supaya dibenarkan karena iman. Bukan, ini Paulus bilang, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang itu tadi keadaan sebelum grace. Saya harap saudara mengerti betapa tidak tertolongnya kita, betapa tidak ada harapannya kita, betapa kita tidak bisa apa-apa. Karena itulah grace, Tuhan datang menyatakan grace. Tuhan datang dengan kasih karunia-Nya. Lihat ini Efesus 1 ayat 5-7. Dalam kasih, lihat yang saya kuningin itu semua bicara tentang grace. Dalam kasih, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya baca yang kuning ya. Kasih karunia-Nya yang mulia, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa sih yang dia sambung? Coba lihat nih. Dalam kasih, dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, itu kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Jadi semuanya hanya karena kasih yang kuning itu yang membuat kita bisa jadi anak-Nya yang merah ya, yang merah sekarang. Yang membuat kita bisa dipilih jadi anak-Nya, dikasihinya, beroleh penebusan, pengampunan dosa, itu yang kita dapat because of grace. Itu yang kita dapat dalam kasih, sesuai kerelaan kehendak-Nya, karena kasih karunia-Nya. Because of grace, Alkitab bilang ini, sebab ia berfirman pada Musa, aku mau menaruh belas kasihan pada siapa yang aku mau menaruh belas kasihan, aku mau bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Lihat itu. Tidak bergantung pada kehendak atau usaha, tapi pada kemurahan hati Allah. Di situ saya menyadari, teman-teman saya SMA juga ada beberapa di sini, saya lagi nggak mikir Tuhan sih. Sebetulnya waktu SMA kelas 3 terakhir itu, nggak mikir Tuhan. Saya nggak, bisa dibilang saya nggak peduli Tuhan. Tahu-tahu, karena kemurahan Allah, ada keinginan untuk kenal Dia, ada kerinduan untuk kenal Dia, ada mulai kesadaran akan kematian, ada kesadaran akan akibat dosa. Dan saya sekarang harus bilang bahwa gini, itu semua bukan muncul dari kehendak saya. Itu semua bukan muncul dari kehendak saya atau usaha saya, tapi semua dimulai karena kemurahan hati Tuhan. Semua dimulai karena grace. Semua dimulai karena kasih karunia Allah sudah bekerja dalam kita. Saya ulang slide yang sebelumnya. Dalam kasih, Dia menentukan kita. Semua dimulai karena kasih. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kasih karunia Allah yang mulia.
Sekali lagi, slide ini tidak bergantung pada kehendak orang. Tidak bergantung pada kehendak saudara, bukan bergantung pada usaha saudara. Contohnya siapa? Paulus. Paulus lagi ngejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh. Lagi semangatnya ngejar-ngejar, lagi semangat membunuh. Tiba-tiba bertobat. Kenapa? Itu tidak tergantung pada kehendak orang. Bukan tergantung pada kehendak Paulus. Tapi memang kemurahan hati Tuhan aja mau menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil kerjamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Setuju ya? Saya harap ayat-ayat ini bicara banyak buat saudara. Saya minta supaya Tuhan menjamah hati kita, membukakan kita. Because of grace, sebab oleh satu korban saja, yaitu siapa? Korban Kristus di atas kayu salib. Dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Siapa tadi yang dikasihi? Siapa tadi yang dipilih Tuhan? Kita. Nah, terus apa yang dilakukan Tuhan untuk kita? Oleh satu korban satu, yaitu karya Yesus di atas kayu salib. Tuhan telah menyempurnakan saya untuk berapa lama? Setahun, 2 minggu, untuk selama-lamanya. Wow, saya disempurnakan untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena karya salib Yesus aja. Jadi kalau saya ragu-ragu dengan keselamatan saya, yang saya harus lakukan apa? Bukan nambah doa puasa oleh satu korban saja. Jadi kalau saya ragu-ragu akan keselamatan saya, apa yang saya harus lakukan? Nggak usah doa puasa sampai 3 bulan, 6 bulan, bukan. Tapi yang kita perlu apa? Renungkan korban Kristus di atas kayu salib. Karena disinilah semuanya Tuhan menyelesaikan. Disinilah, lewat karya salib Kristus, Dia menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Renungkan salib Kristus terus. Jadikan itu fokus kita, perenungan kita. Maka saya percaya itu yang akan membuat saudara mengalami anugerah Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa menikmati bagaimana kita disempurnakan untuk selama-lamanya. Ya. Ada ayat yang ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan ya, bukan mengejar keselamatan, tapi mengerjakan. Sudah terima keselamatan, yuk dikerjakan. Sudah terima keselamatan, yuk dikerjakan. Dengan hormat, dengan gentar. Bukan saja, kenapa gentar? Kita tahu ini semua karena anugerah. Kalau enggak, bukan. Kita enggak mungkin dapat, kita ini binasa. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena, lihat ini, bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan? Sekali lagi, because of grace. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Jadi Tuhan yang mengerjakan semuanya, kehendak, kemauan, pikiran, kekuatan, kemampuan Dia memberikan dalam kita, dan Dia mempercayakan kita sebagai anak-anaknya untuk, yuk, coba jalan. Pernah lihat seorang anak bayi lagi belajar jalan? Kalau dilepas sama bapaknya, sebetulnya dia pasti nggak bisa berdiri. Maksudnya dia nggak bisa jalan, pasti dia jatuh. Tapi dia dipegang. Dia dibantu segala kekuatan tuh dari bapaknya yang memegang dia, yang menjaga dia. Tapi si anak tetap diberi kepercayaan, ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan. Sampai kapanpun kita akan seperti itu terus bergantung hanya kepada Allah. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan atau pekerjaan. Tadi malam saya pengen baca Alkitab, tadi pagi saya pengen baca Alkitab, saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Sehingga ada kemauan untuk saya pengen merenungkan firman lagi, itu semua dari Tuhan. Perhatiin ini, Allah yang mengerjakan di dalam kita, kemauan menurut kerelaannya, ini yang akan Dia buat. Kita akan belajar mengenal Injil. Kita akan diberikan keyakinan akan Injil. Dan kita akan diberi kemampuan untuk trust, menyerahkan diri pada Injil. Inilah
iman yang dibilang menyelamatkan, percaya sama Tuhan itu, semua karena kasih karunia-Nya. Kita akan punya pengetahuan. Kayak hari ini kita sedang belajar tentang Injil. Saya berdoa supaya Roh Kudus mengerjakan keyakinan, bukan hanya tahu, tapi yakin kepada Injil. Bukan cuma yakin, tapi kita bisa menyerahkan diri sehingga kita mau melakukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, ini semua because of grace. Nah, sampai kapanpun sudah mesti tahu dalam hidup ini ada tarik-menarik. Ini yang waktu itu Pastor Mike sharing tentang orang yang legalistik dan orang yang semau gue, kira-kira gitu ya, tanpa hukum, antinominian. Jadi bahasanya gini, legalistik, semua peraturan, nggak boleh gini, nggak boleh, semua peraturan, harus baca Alkitab. Saya dulu harus baca Alkitab jam 5 pagi, di atas jam 5 tidak didengar Tuhan. Itu diajar. Saya harus, kalau berdoa minimal 1 jam, karena ayatnya aja, tidak bisa kamu berdoa 1 jam saya. Kalau belum doa 1 jam, saya rasa Tuhan tidak menyertai saya. Saya rasa Tuhan marah sama saya. Saya nggak nonton bioskop 12 tahun lamanya. Saya legalistik. Dan itu yang saya ajarkan juga kepada anak-anak di bawah saya. Legalistik. Tapi juga ada sisi yang lain yang apa? Semau gue. Nggak peduli sama peraturan. Yang penting jangan jahat. Itu seringkali biasanya prinsipnya sih. Yang penting jangan jahat. Pasti Tuhan ampuni. Pasti. Lihat itu, kita bikin peraturan sendiri. Kalau yang di sini legalistik, kalau di sini kita semau gue, tapi itu juga jadi peraturan kita. Kita semau, bukan semau Tuhan, tapi semau gue. Nah, makanya kita perlu belajar iman dengan benar, kita perlu minta anugerah Tuhan lebih lagi, kita perlu menikmati dan diam di dalam anugerahnya, seperti ranting yang ditanam dalam pohon, supaya kita bisa don't lose gospel, dan kita bisa don't abuse gospel. Jadi jangan sampai kehilangan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita, tapi juga jangan abuse, jangan memanfaatkan, jangan menyalahgunakannya. Dan itulah grace yang akan membuat kita bisa terus berada di tengah-tengah Allah. Grace lah yang akan membuat kita bisa terus melekat di dalam Allah. Bagian yang terakhir begini, till the end of time. Tadi before grace, tadi because of grace, sekarang sampai akhir, sampai kesudahannya. Apa yang grace akan kerjakan. Lihat ini. Kita akan dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi kita. Ayat-ayatnya ada, kita akan lihat ya. Jadi, ini yang dibilang, orang bilang, apakah sekali selamat tetap selamat? Coba kita pelajari apa yang Alkitab bilang. Yohanes 10 ayat 27-29. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Ini grace yang mengerjakannya, tadi kita udah bahas. Because of grace. Dan mereka mengikut aku. Lihat itu, domba-domba ngikut Tuhan, bukan semaunya sendiri. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini bukan siapa yang ngomong, ini Alkitab bilang. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa? Karena Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau begitu, saya mau nanya, aman nggak sih kita dalam Tuhan? Coba nih saya kasih ini ya. Mereka pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Saya mau nanya, apakah saudara percaya sama firman Tuhan ini? Apakah saudara percaya atau ragu-ragu? Nah, kalau kita ragu, kita tidak percaya, kita dulu lagi meragukan firman Tuhan. Betul? Apa yang harus dilakukan? Renungkan lagi apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib. Sampai iman timbul dalam dirimu. Sampai grace turun dan iman timbul dalam dirimu. Sehingga kita percaya pada karya Yesus di kayu salib. Sehingga kita percaya bahwa kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Bapakku, Bapa di surga, lebih besar dari siapapun. Siapa yang bisa lawan Dia? Kalau Dia udah memutuskan menyayangi kita, kalau Dia sudah memutuskan untuk memelihara kita, menjaga kita, siapa yang bisa lawan Dia? Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa.
Saya berdoa supaya anugerah Tuhan turun atas kita untuk kita punya iman akan kasih Tuhan ini ya. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Ya kan, kita akan sampai akhir, sampai telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Maksudnya apa? Kenapa kita bisa sampai akhir nanti setia? Karena kita tuh dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara bukan dalam kekuatan kita sendiri. Kita dipelihara bukan karena ketaatan kita dipelihara bukan karena perbuatan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itulah yang akan membuat kita bisa menjadi domba-dombanya. Mendengar suaraku, mengikuti aku, kekuatan Allah itu yang memberi kita kemampuan. Ya kan? Makanya di Roma dibilang begini, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, mau pemerintah apapun juga loh ya. Mau Indonesia misalnya ada isu-isu, mau jadi kayak apapun, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa. Tadi udah pemerintah, kuasa mau kuasa gelap, kuasa putih, kuasa apapun, baik yang di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain. Ada yang heboh terus dengan alien, makhluk lain, apapun nggak peduli itu. Saya nggak bilang saya percaya alien, tapi nggak pusing apapun itu. Mau apapun, lihat ini yang kuning, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, kalau sudah Alkitab bilang begini, menurut saudara apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau saudara sudah hidup dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau engkau sudah menerima anugerahnya, apa yang dapat memisahkan kita? Apa yang dapat memisahkan? Nanti saudara boleh tanya ya, tapi kalau saya simpulkan dari sini kan nih, tidak ada kan? Berarti kalau saudara dan saya sudah diampuni, diterima Tuhan, kita akan terus di dalam kasih karunia Tuhan kan? Ya, kalau kita betul-betul percaya pada Dia, kita mau menerima anugerahnya, itulah yang namanya anugerah. Itulah yang namanya keselamatan. Untuk itulah Yesus datang dan mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita diampuni, ditebus, dibenarkan, dimuliakan, dan akhirnya apa? Tidak akan terhilang dari Dia. Sudah. Sudah ya? Jadi pertanyaannya sekali lagi dari ayat ini, tidak dapat memisahkan. Daftarnya ada di atas. Pertanyaan saya gini, menurut saudara, ada nggak yang bisa pisahin kita dari kasih Allah? Coba renungkan. Ada nggak yang bisa pisahin kita dari kasih Allah? Nanti boleh tanya, boleh ini, tapi kalau saya simpulkan dari sini, saya baca gini, nggak ada ya. Nah, seringkali kita gini, masa sih? Nah, kan gitu. Kenapa bisa masa sih? Itulah kita perlu minta anugerah, kita terus perlu merenungkan karya salib Yesus supaya iman itu timbul. Bahwa gini, benar ya, Tuhan betul-betul di atas kayu salib itu, kenapa dia harus sampai disiksa sedemikian rupa, dia menyelesaikan semuanya, sehingga tidak lagi ada yang bisa memisahkan kita. Renungkan terus apa yang Yesus buat, sampai tidak ada lagi kata pertanyaan di hati kita, masa sih? Kok gampang banget ya? Bukan gampang, saudara. Keselamatan itu mustahil. Karena itulah, saking mustahilnya Yesus kerjakan buat kita, karena mustahil kita dapat. Ya, jadi grace itu bukan gampang. Grace itu diberikan karena mustahil kita bisa selamat. Tanpa Dia. Lihat ini. Setiap orang lahir Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia tidak berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Nah, jadi, karena lahir dari Allah. Kenapa bisa lahir dari Allah? Karena kasih karunia. Kenapa bisa lahir dari Allah? Karena kita dilahirkan kembali, lahir baru. Kenapa bisa lahir baru? Karena kasih karunia Allah. Tadi kita sudah bahas kan? Karena kita sudah lahir dari Allah, maka kita tidak berbuat dosa lagi. Rasanya pendeta-pendeta sudah banyak bahas ayat ini, ini bukan hal yang baru, saya cuma akan menekankan lagi. Ayat ini maksudnya apa? Bahasa aslinya, tinggal baca aja. Itu artinya gini, tidak bisa hidup dalam dosa lagi. Jadi tidak bisa tetap hidup dalam dosa lagi. Jadi saya ulang, setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak dapat tetap hidup dalam dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan dia tidak dapat tetap hidup dalam dosa lagi. Ayat berikutnya, inilah tandanya anak-anak Allah. Nah, inilah tandanya anak Allah. Apa tandanya saudara sudah menerima grace? Apa tandanya saudara sudah menerima grace?
Saya ulang, apa tandanya saudara sudah diselamatkan, sudah menerima grace, sudah jadi anak Allah? Inilah tandanya bahwa kita tidak bisa tetap hidup dalam dosa lagi. Misalnya, Semi ini dulu ikan, misalnya ya. Ikan apa misalnya? Semi itu dulu ikan. Terus karena kasih Allah, dia dijadikan manusia seperti sekarang. Terus Semi masih bisa ingat nggak masa lalunya? Bisa. Masih bisa pengen nggak kembali ke air? Bisa. Masih bisa nggak nyemplung ke air? Bisa. Ya kan? Nah, kalau terus dia nyemplung ke air lagi, saya mau nanya, Sam, berapa lama Semi bisa tahan ngerendam di air? Dulu dia ikan, dulu dia bisa hidup di air, dia senang sekali kalau ketemu air. Tapi sekarang, dia bisa berapa lama diam di air? Sejam? 2 jam? Saya jamin nggak lama lagi, tangannya keriput semua, dan dia tersiksa di air. Kenapa? Dia tidak bisa tetap hidup dalam dosa lagi karena dia sudah lahir dari Allah. Dia adalah ciptaan baru. Apakah anak Allah bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi dia tidak akan bisa terus menikmati dosa. Saudara pernah berdosa? Setelah terima Yesus? Saya pernah. Saudara pernah? Bisa menikmati? Saya tidak. Ya kan? Daging pengen terus. Oh iya, daging pengen sampai sekarang. Tapi gini, ada sesuatu yang membuat kita nggak bisa menikmatinya. Nggak tahu, nggak nyaman aja. Dari mana rasa nggak nyamannya? Coba diusir nggak nyaman. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah ciptaan baru. Kita sudah anak Allah. Terima kasih buat anugerah itu. Sehingga kita tidak bisa tetap hidup dalam dosa lagi. Ya. Oke, sekarang saya akan stop sharing yang ini. Saya akan kasih saudara 2 klip. Setelah itu kita akan tanya jawab ya. Sebentar, mana ini dia? Oh, salah. Oke, Hypergrace. Nah, coba lihat. Saya lupa namanya ini siapa sih? Tokoh dari Reform, ya. Coba. Jadi saya mau ajak kita belajar Reform, pandangannya apa tentang Hypergrace. Ini coba ya dengar ya, ini dari Reform, seminar ya. Nanti saudara bisa buka YouTube-nya, saya kasih namanya. Ini dengar. Nah, itu saya memandang perlu untuk kita ikut bersama-sama mendengarkan apa yang dimaksud dengan Hypergrace dan bagaimana kita meresponinya. Nah, ada beberapa istilah yang dipakai, yang umum adalah Hypergrace. Kalau saudara mendengar istilah Hypergrace, maka saudara bisa menduga istilah ini bukan diciptakan oleh pengajar Hypergrace. Istilah ini diciptakan oleh mereka yang menolak pandangan Hypergrace. Atau lebih tepatnya ini muncul dari seorang penulis buku yang bernama Michael Brown. Ya, ini Yakub Trihandoko namanya. Coba kita lihat. Yang ini ya. Nah, beberapa orang menganggap yang mengajarkan Hypergrace ini mengajarkan kekristenan yang sembrono, yang sembarangan. Pokoknya kalau sudah terima anugerah Tuhan, berbuat dosa seenaknya saja, itu merupakan karikatur terhadap ajaran Hypergrace. Saya membaca buku-buku mereka, nanti akan saya tunjukkan kepada saudara, tidak ada satupun di antara mereka yang mengajarkan, karena sudah terima anugerah, maka kita berbuat dosa seenaknya. Mereka tidak mengajarkan itu. Yang mereka ajarkan itu adalah perubahan motivasi pada waktu tidak berbuat dosa. Nah, bagaimana nanti saya akan terangkan. Sekarang kita perlu tahu dulu bahwa Hypergrace tidak seburuk yang dipikirkan banyak orang. Seolah-olah penganutnya ini diajarkan untuk sudah selamat di dalam Yesus, berbuat dosa semaunya. Mereka tidak pernah mengajarkan itu. Oke, nah, saudara bisa lihat itu, saya sekarang, nah, udah nyambung ya? Oke, kalau tadi Reform, sekarang saya mau ulas yang dari Karismatik dari GBI, ini Pak Rubin, saudara bisa dengar juga, tapi kalau tadi, saya harap saudara sudah mengerti bahwa dari buku-buku tadi, Pak Yakub Trihandoko itu udah baca, dia bisa hampir semua buku yang Grace karena dia mau bahas itu, dan dia bilang tidak ada yang, saudara bisa dengar, tidak ada yang seperti dituduhkan.
Jadi istilah hyper grace dan itu memang dituduhkan utamanya sama Michael Brown. Ya, bukan James Brown, Michael Brown. Nah, Michael Brown ini pengarang buku dan dia sudah foto bersama sama Joseph Prince. Fotonya akrab mereka berdua. Jadi, saudara, kadang-kadang kita juga mesti mikir sih ya, mesti merenungkan firman Tuhan lebih lagi gini. Ya namanya orang bikin buku, saudara ya, kan juga dia perlu cari sesuatu yang seru gitu ya. Nah, tapi mereka berfoto, jadi sebetulnya jangan-jangan mereka nggak ada masalah, tapi yang di lain-lain masalah. Dan kita yang dalam membangun pelayanan jadi bermasalah. Ya. Nah, apa yang ada 7 hal, saya akan cepat aja, yang Pak Ruben Adi keberatan tentang hyper grace. Walaupun kalau menurut Yakub Trihandoko, ini tuduhan yang salah kepada hyper grace. Yang pertama begini, nggak perlu ngaku dosa lagi. Nggak perlu ngaku dosa lagi. Kalau sudah terima grace, nggak perlu ngaku dosa lagi. Saya baca tanggapan-tanggapan dari orang-orang yang ikut sama Joseph Prince terhadap ini. Jadi gini, mereka menjelaskan begini, bukan soal nggak usah ngaku dosa, tapi gini, kamu nggak usah takut lagi. Kalaupun kamu datang sama Bapak, kamu nggak usah takut seakan-akan kamu mau dibuang. Saya punya cerita gini, saudara. Kalau saya punya anak saya mecahin gelas. Aduh, Pap, maaf ya mecahin gelas. Ya udah, Ca, hati-hati ya lain kali ya, Ca. Kamu nih gimana sih? Terus begitu dia nangis, Pap, maaf loh, Pap. Iya udah. Pap, Caca masih anak Papi nggak? Caca masih anak Papi nggak? Mecahin gelas. Saya bilang, udah, masih, nggak usah aneh-aneh. Masih anak Papi. Terus nanti besoknya dia mecahin piring. Pap, Caca masih piring. Aduh, Ca, kok kamu pecahin piring lagi sih? Ya maaf ya Pak, ya udah lain kali hati-hati. Mungkin saya tambah nada tinggi, tapi terus dia bilang, Pap, saya masih anak Papi nggak? Masih. Kalau tiap kali dia datang sama saya, tiap kali melakukan kesalahan, dia tanya, saya masih anak Papi nggak? Saya masih anak Papi nggak? Lama-lama saya bawa dia ke psikolog, saudara. Ini orang ada apa yang salah? Masa tiap kali bikin salah selalu takut dibuang sama saya? Takut tidak jadi anak saya? Tapi pertanyaan saya gini, bukankah kita sering seperti itu sama Tuhan ya? Saudara masih suka gitu nggak? Tiap kali doa, merasa tertuduh, rasa takut dibuang Tuhan, takut ditolak Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, kalau kita masih begitu, saya pernah seperti itu, saudara. Jadi, you are not alone. Don't worry, be happy. Ya. Kalau kita seperti itu, saya mau beritahu, sebetulnya kita ragukan apa sih? Kita nggak yakin Tuhan itu baik. Kita nggak yakin Tuhan itu mengasihi kita. Yang harus direnungkan apa? Yang harus direnungkan bukan bayar harga tambah besar. Bukan. Yang harus dilakukan apa? Yuk kita coba renungkan karya salib Yesus. Di situ kita akan semakin mengerti betapa kasih Allah itu luar biasa sama kita. Sehingga dia betul-betul akan mengampuni semua dosa kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi penjelasannya tentang tidak perlu mengaku dosa lagi adalah sebetulnya jangan datang seperti orang yang mau dibuang Tuhan, karena berarti kita meragukan kasih Tuhan. Datanglah sebagai anak yang memang kita ada salah, datanglah, akuilah, tapi tidak perlu begitu. Yang kedua, perjanjian menekankan hanya pada perjanjian baru, tapi tidak pada perjanjian lama. Perjanjian lama bahkan Taurat ditolak. Nah, Pak Ruben Adi menjelaskan, jenderalnya di bagian akhir dari seminar, jenderalnya seringkali jenderal dari Hyper Grace maksudnya, pengajar-pengajar utamanya seringkali tidak bicara begitu. Tapi anak buahnya seringkali menafsirkan itu. Oh ya, saya lihat begitu. Saya juga lihat seringkali kita ini belum terlalu ngerti, terus udah ngomong-ngomong begitu loh. Ya, udah kita menyimpulkan sendiri, tapi kurang merenungkan. Jadi masalah kita di dalam Tuhan tuh pertama gini, kita belum mengerti. Yang kedua, kita kurang mengalami, kita belum mengalami. Yang ketiga, kita kurang merenungkan. Coba 3 hal ini, saudara coba lakukan. Jangan selalu berkegiatan, terus coba gini. Mengerti, belajar, minta anugerah untuk mengerti, minta anugerah untuk mengalami, dan minta anugerah untuk bisa merenungkan. Maka saudara akan dibukain kekayaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, soal perjanjian lama, perjanjian baru, saya cuma mau tanggapi begini. Alkitab ini tidak boleh dikurang, tidak boleh
Tidak ada yang boleh dicoret. Tidak ada yang boleh dibuang sama sekali. Kalau saudara berani-berani begitu, saudara berhadapan sama Tuhan sendiri. Kekristenan percaya perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat Tuhan, perjanjian lama atau Taurat yang perjanjian lama itu tidak punya kuasa lagi untuk menuntut kita. Ya, karena sudah digenapi dalam Yesus, tapi bukan tidak berlaku. Contoh, janganlah kamu membunuh. Masa setelah terima grace saudara boleh bunuh? Kan enggak. Ya kan? Jangan membunuh, ya kan? Yang penting kita hidup dalam kasih. Kan yang penting saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kan perintah yang pertama dari Taurat. Kasih Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain. Ya kan? Dan esensi dari semua Taurat, mengasihi Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada. Jadi seringkali karena kita saling tidak mengerti, terus kekristenan ini suka saling tuduh-menuduh ya, saya lihat ya. Suka saling serang-menyerang. Yang hyper grace pun dikritisi, sensi, bela diri lagi. Padahal nggak apa-apa juga dikritisi sebetulnya. Nah, jadi saya lihat itu. Yang kedua tuh perjanjian lama, perjanjian baru, kita sepakat itu berlaku semua. Yang ketiga, Roh Kudus nggak pernah menegur kesalahan. Saya nggak tahu ya apakah hyper grace betul ngomong begitu. Orang-orang teman-teman yang dibilang hyper grace itu betul-betul ngomong begitu. Tapi yang pasti Roh Kudus terus menegur kita. Bahkan Alkitab bilang itu tugas Roh Kudus untuk terus menegur kita, menyatakan yang benar kepada kita, menyatakan kesalahan, ya kan? Itu tugas Roh Kudus, tapi bukan dengan niat membuang kita. Sama sekali nggak benar. Waktu Semi ditegur, Tuhan sama sekali, apapun kesalahan Semi, Tuhan sama sekali tidak punya pikiran membuang Semi sebagai anaknya. Itu terjadi kan sama Petrus kan? Mau nyangkal, baca Markus, dia tuh bukan cuma nyangkal Yesus tuh. Dia nyangkal, menyumpah, dan mengutuk. Tapi Tuhan tidak pernah punya niat membuang Petrus. Tuhan mengasihi Petrus, oke? Yang keempat, perjanjian baru atau grace dimulai sejak salib atau Pentakosta. Menurut saya, grace dimulai dari sejak perjanjian lama. Contohnya siapa? Hosea. Baca baik-baik Hosea. Hosea, nabi yang suruh menikah sama perempuan pelacur. Itu semua cerita tentang grace di sana. Bagaimana Tuhan mengampuni Abraham, Simpson, semua grace. Perjanjian lama sudah berbicara tentang grace. Walaupun terselubung, penggenapan sempurnanya, ya di atas kayu salib, ya. Penggenapan sempurnanya semua dengan jelas di atas kayu salib, ya. Tapi dari sejak perjanjian lama semua sudah bicara grace. Ya kan, Hosea, Abraham, ya. Abraham bapak orang beriman. Istrinya aja dia ngaku nggak kenal. Ya kan, Daud, aduh saudara, Daud itu harusnya hukum mati dong, udah jelas. Daud mau udah nggak ada alasan lagi, nggak dihukum mati. Saudara baca semua dosa yang dia buat, itu mah harus hukum mati. Tapi kenapa dia nggak hukum mati? Bahkan Alkitab bilang nih, Tuhan menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati Tuhan. Grace. Hanya karena kasih karunia. Ya. Terus, tabur tuai. Tidak ada. Saya nggak mau bilang siapa benar, siapa salah nih ya, tapi dibilang tabur tuai nggak ada. Saya cuma mau bilang tabur tuai tetap ada. Kenapa? Loh, Tuhan bilang jangan sesat. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Dari semua yang kita kerjain tetap ada konsekuensi. Saya minum kebanyakan jadi kepengen kencing terus, ya sudah itu tabur tuai, saudara. Ya kan? Saya makan kebanyakan jadi gemuk, ya sudah tabur tuai. Saya makan kurang jadi lemes, tabur tuai. Semua itu bukan Tuhan marah atau itu bukan roh, bukan. Itu prinsip natural. Apa yang kamu tabur, itu kamu tuai. Makanya walaupun kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, grace, jangan hidup sembarangan. Nggak ada alasan untuk kita hidup sembarangan. Karena ada tabur tuai. Anak dididik dengan tidak benar, anak dididik dengan semena-mena, kamu akan menuai anak yang akan berontak, tabur tuai. Ya. Terus Taurat dibatalkan, tidak perlu diikuti. Yang keenam, saya mau bilang bahwa Taurat digenapi. Tuntutannya dibatalkan, tuntutannya untuk keselamatan ini ya sudah digenapi, dijawab Yesus sampai dia tidak punya lagi kekuasaan untuk menuntut kita. Tapi tadi yang dibilang, Taurat tetap prinsip dari Allah yang perlu kita belajar ikuti. Kalau gagal, datang sama Tuhan, saya belum bisa yang ini. Sebagai anak kecil, Pak, saya manggil Papa belum bisa, masih belel-belel nih. Papa, misalnya gitu kan. Papanya senang banget dipanggil Papa, ya kan? Dipanggil dengan konyol-konyol senang. Anak gue lucu banget. Padahal manggilnya salah. Maksudnya gini loh, hubungan itu akan membuat kita ini. Dan niat kita kan mau menghormati firman Tuhan. Niat kita mau melakukan, Tuhan senang.
Ya kan, walaupun belum ada yang bisa sempurna, pendeta manapun saya jamin tidak ada yang bisa sempurna. Yang ketujuh, yang terakhir, keselamatan tidak akan hilang. Saya rasa saudara sudah dengar tadi bahwa memang Tuhan bilang ini, kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia yang bertanggung jawab untuk memelihara kita, Dia yang memberikan keinginan untuk kita, itu dari sisi Tuhan. Dari sisi kita gimana? Apakah kita, ya kalau gitu gue tidur aja dong. Kalau Tuhan nggak dorong gue mandi, gue nggak usah mandi, ya kan? Nggak usah sikat gigi. Saudara, Tuhan juga, Tuhan tuh mau bekerja sama-sama kita. Jadi gini, Dia mau kita menjadi dewasa. Dia memberikan dorongan, Dia memberikan pengertian, Dia memberikan kemampuan. Yuk kita pun melakukannya. Nah, kalau buat saya cuma gini, dari sisi Tuhan Dia sudah melakukan semuanya, dari sisi kita kan tahu dari mana saudara sudah menerima grace. Yuk, lihat ini. Waktu saya mau merespon pada Tuhan, berarti grace itu ada dalam saya. Berarti keselamatan itu saya terima. Berarti yuk kita lihat, ini tandanya kita anak Allah. Itu tadi ayat tadi ya. Ini tandanya kita anak-anak Allah. Yaitu kita tidak terus hidup menetap dalam dosa. Amin. Itu kira-kira tanggapannya dalam waktu yang secepat mungkin yang saya bisa. Itu yang kita share, dan saya harap komunitas-komunitas kita bisa membangun ini dengan benar, ya, membangun komunitas kita dengan benar.